Saya membawa atau mencatut nama presiden, tapi yang jelas bahwa presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi presiden dan wakil presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau, karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada presiden, kepada saya, yang intinya bahwa beliau apa yang menjadi perhatian untuk rakyat, yang perhatian untuk kepentingan masalah yang besar, yang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan. Tapi apa yang bisa diklarifikasi, apakah memang benar ini? Zilvia, terkait dengan hal ini, selain dari Ketua DPR RI yang mengelak menjawab pertanyaan awak media terkait laporan dari Menteri SDM, tadi kami juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, pun mempertanyakan apakah memang rekaman tersebut atau hasil pembicaraan yang sudah beredar ke publik ini jangan-jangan atau indikasi dari Fahri Hamzah adalah dilakukan oleh pihak Freeport tersendiri, karena ia pun cukup kaget dan mempertanyakan apakah memang benar transkrip atau hasil pembicaraan yang sudah beredar ke publik ini memang dilakukan oleh pimpinan Freeport dan Ketua DPR RI Setia Novanto. Dan Fahri Hamzah pun mengakui bahwa pihak Freeport sudah sejak tahun lalu atau di 2014 sudah mendatangi pimpinan Dewan terkait dengan perpanjangan PT Freeport ini. Dan terkait dengan laporan dari Menteri ISDM yang sudah diserahkan ke MKD, akan dilakukan verifikasi oleh tenaga ahli MKD yang rencananya hasilnya akan diserahkan atau akan keluar kepada publik 14 hari sejak dilakukannya laporan kemarin yang diserahkan oleh Menteri ISDM. Yang betul menurut saya mengalami bersama-sama Pak, ini bersama-sama Pak. Akhirnya saya minta ke Pak mengenai pemilihan Kapolri. Ikhlas nih, bagaimana ini kita berusaha supaya Budi, karena Ibu Mega yang yang beruntung itu kita apa aja enggak, Pak. Itu bisa terjadi pada saat beliau mau ke DPR. Bingung dia Pak, menghadapi DPR gitu, disuruh Menko Polhukam sama Seknek sama Mendagri ketemu saya Pak. Itu kita, saya bilang apa kira-kira patennya, nanti udah ditatur kan, tugasnya gini, terus nanti pertanyaannya kita gimana laki-laki Pak, ya 6 aja deh. Itu telepon lagi Pak, kalikan semua tim Pak, dia minta cuma 2 aja. Begitu dia minta yang santai, sesantainya, tidak ada pertanyaan yang ini warat ya, cuma bulat-bulat gitu Pak. Gimana saya makan taksi-taksi Pak, supaya mau begitu kan. Dia dengan akal semua bisa. Dia datang, ya kita akal. Soal BG itu ya semua lari ke BG, dia minta Kapolri dia. Tapi lalu saya cepat-cepat sama kepala itu gimana jalan keluarnya, lalu kasih jalan. Pak ini aja kita malam-malam ya, tahu jawabannya gimana. Presiden ngomong soal BG kita serahkan kepada nanti yang terpilih. Siapapun yang diusulkan oleh pejabat yang terpilih setuju. Kayak kita bertiga Pak, benar Pak Luhut. Pak Luhut bilang kedua, wah ini kalau Pak Yusuf kalau datang nanti berubah Pak Yusuf kalau dia ngotot bikin. Benar Pak Yusuf kalau dia benar. Itu pun diatur Pak, gimana akhirnya Presiden bisa merintahin Pak Yusuf kalau yang nggak datang, dia pindahin misalnya. Pindah ada acara. Padahal itu siap
tapi terpakai. Jadi satu itu. Saya tidak pagi-pagi Pak, kita rapat jam 10, jam 12.11. Itu jam 8 Pak Lut ada. Catat aja lebih banyak. Kata Pak Lut jangan Pak. Ini cukup sebentar ini. Saya udah remain dengan saya. Mungkin betul kan saya udah ketemu Pak Ketua. Ini waktu dia datang Pak, saya buat bercanda, buat apalah semua. Akhirnya kita duduk. Saya lihat di atas Pak, kayak orang nolak Pak. Aja di atas. Isinya banyak kayak itu banyak itu. Saya kertas kayak ini. Terus gimana Pak? Ya Bapak diambil sada itu saya atur Pak. Nanti saya ngomong, Bapak ngomong. Kira-kira nanti lari yang dua hal Pak. Soal masalah Kapolri dan soal APBN. Oh ya. Diambil. Saya lihat berikan kertas nih Pak. Yang mana yang diambil gitu. Kertas malu Pak. Jadi waktu di APBN semua fraksi ngomong, tapi semua ngomong BG, semua ngomong BG. PDIP ngantem presiden, visi. Wah Pak Pak, BD sendiri saya dan presiden. Aku tidak peduli lah Pak, apa dengan Ibu Megawati. Dijawab Pak, pertanyaannya setelah saya dengarkan semua nasional pabrik Gunawan semua saya tertampung, tetapi mekanisme ini adalah nanti saya serahkan kepada Kapolri yang terpilih. Posisi itu dibaca begini juga, dibaca. Nah, ini pengalaman Pak ya. Selesai bahasain lagi Ibu Mega. Marah lah pokoknya sampai ke Solo dan macam-macam. Suruh. Nanti kita adalah Oso level Pak Bowo ada si bilang ya koalisi mereka maki-maki Bapak itu Jokowi itu mereka suruh kamu udah ya tolak begini. Nah itu sama Bapak jadi sana ada padahal rusak